Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat santri pesantren virtual Pondok Salat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita niat dulu. Sengaja aku menuntut ilmu mencari ridho Allah. Nah, itu niatnya ya. Sengaja aku menuntut ilmu mencari ridho Allah. Nah, jadi jangan sampai nggak berniat. Jangan sampai nggak berniat. Ya, kita harus berniat. Karena kalau tidak berniat nanti di akhirat ibadah itu banyak yang menjadi patung, arca. Kemudian komplain kepada Allah, itu ibadahku kok jadi patung ya Allah. Nah, kata Allah, karena kamu tidak pakai niat. Makanya kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Nah, tapi dalam kolbu jangan diucapkan, serlintas saja. Seperti ini, aku berniat menuntut ilmu, mencari ridho Allah. Kalau saya, aku berniat menyampaikan ilmu, mencari ridho Allah. Nah, udah ya. Baik. Mudah-mudahan kita, keluarga kita semuanya diberikan oleh Allah ilmu yang berkah bermanfaat, khususnya tentang sholat. Sehingga semakin hari sholat kita semakin baik. Sholawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan uswatun hasanah kita, Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi kami dari Majelis Studi Dakwah Terapen Center menyelenggarakan program khusus yaitu pesantren virtual Pondok Salat. Nah, ini setiap kita ini berlangsung setiap malam Ahad atau malam Senin ya, kita TikTok aja. Kalau saya ada keperluan, nah kita akan mundurkan. Nanti kalau ini kita tetap malam Ahad jam 8 sampai setengah 10. Baik, kita langsung saja. Ini tingkat pemantapan 1, nanti ada tingkat pemantapan 2, tingkat pemantapan 3. Ya, tingkat dasar sudah, tingkat lanjutan sudah. Baik, moto kita dalam hidup ini terkait dengan sholat. Perbaikilah sholatmu, maka Allah pasti akan memperbaiki keadaanmu dunia dan akhirat. Nah, itu harus jadikan moto itu. Jadi setiap hari, setiap saat kita ada niatan dan ada action, ada perbuatan untuk senantiasa memperbaiki sholat kita. Baik tentang ilmu sholat, tentang kekhusyuan dalam sholat, tentang jumlah sholat yang kita kerjakan, sholat sunnah, dan seterusnya. Nah, kita harus terus berusaha untuk memperbaiki. Nah, Allah akan memperbaiki keadaan kita. Nah, kemudian ikhtiarnya yaitu menggapai sholat khusyuk. Nah, ini jadi kita memperbaiki itu adalah sebagai ikhtiar untuk menggapai sholat khusyuk. Nah, kenapa? Karena yang pertama sekali hilang dari umat muslim ini kata Nabi adalah khusyuk dalam sholat. Itu Nabi sudah memprediksi 14 abad yang lalu kepada para sahabat. Jadi nanti yang pertama diangkat atau hilang dari umatku ini adalah khusyuk dalam sholat. Berdasarkan hadis, qala sadaqa Abu Dardai in syi'ta la uhadditsannaka bi awwali ilmin yurfa'u minan nasi al khusyu' yushiku an tadakhula masjidal jama'ati fala tara fihi rajulan khashi'an. Artinya Abu Darda berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, yang pertama kali diangkat dari umat Islam ini adalah khusyuk. Maksudnya apa? Khusyuk di dalam sholat. Jika engkau masuk ke masjid
kemudian mendapati orang-orang sedang sholat berjamaah di masjid, maka engkau tidak melihat di situ seorang pun yang khusyuk di dalam sholatnya. Kok bisa kelihatan Ustadz? Nah, maksudnya di sini adalah khusyuk itu ya bisa dilihat dari gerakan yang dilakukan oleh orang yang sholat. Nah, gerakannya, cara berdirinya, cara rukuknya, sujudnya, iktidalnya, tumak ninahnya, nah itu bisa ketahuan. Ya, saya sering itu ikut sholat zuhur, sholat asar di satu tempat. Kita, wah, masuk zuhur ini, kita naik motor kan, mampir di masjid ini sepertinya saya belum pernah deh sholat di sini. Nah, di musola ini sepertinya saya belum sholat. Jadi usahakan kalau kita naik motor, kemanapun kita pergi, masuk waktu, usahakan kita mampir. Apalagi itu masjid belum pernah kita sholat di sana. Sholatlah di sana. Itu jadi saksi di akhirat. Nah, tapi begitu saya sholat zuhur, sholat asar, imamnya itu bacaannya cepat. Kita belum selesai Fatihah, dia sudah ruku mau iktidal. Cepat sekali, nggak ada tumak ninahnya. Nah, kalau kita menemukan imam seperti itu di dalam masjid, lalu bagaimana Ustadz? Niatlah sholat sendiri, namanya mufarokoh. Niat sholat sendiri, tapi tetap kita berusaha mengikuti gerakan dia. Kita baca bacaan kita dengan khusyuk. Nah, walaupun tertinggal agak panjang, nggak apa-apa. Karena memang dia nggak bisa diikuti. Cepatnya luar biasa. Nah, itulah kata Nabi tadi, kamu tidak mendapatkan khusyuk di dalam sholat, di masjid itu. Karena tidak ada tumak ninah. Itu sholat zuhur, sholat asar. Selalu itu kita dapati di berbagai macam masjid dan musola. Baik, oleh karena itu mari kita berusaha meraih khusyuk itu kembali. Caranya apa? Belajar, ya, supaya kita mengerti. Setelah mengerti, kita pahami. Setelah kita pahami, kita amalkan dengan penuh penjiwaan, diresapi. Nah, kemudian nanti kita aplikasikan nilai-nilai sholat dalam kehidupan. Nah, itulah yang dikatakan nanti khusyuk di dalam sholat itu. Baik, jadi jangan putus asa. Bisa kok diusahakan, ya, bisa kok diraih, tapi dengan cara belajar. Kita tingkatkan ilmu kita khusus terkait dengan sholat ini. Baik, nah kita ya bagaimana kita menggapai sholat khusyuk itu tangga demi tangga, tahap demi tahap, ya. Bagaimana sudah kita sampaikan, ada hal-hal yang harus kita penuhi sebelum kita sholat. Kemudian ada hal-hal yang harus kita penuhi pada saat kita sholat. Kemudian ada pula hal-hal yang harus kita buktikan setelah kita sholat. Nah, inilah dia, ya, menggapai sholat khusyuk itu sebelum sholat, pada saat sholat, dan setelah sholat. Nah, ini petanya, ya. Nah, kita masih mempersiapkan diri sebelum sholat tentang akidah, iman, tauhid, tentang kesiapan jiwa, tentang kesiapan ilmu fikih tentang sholat, bersuci, berwudu. Itu nanti di situ dia nomor 3 itu nanti masuknya, ya. Nah, jadi kita ini masih yang pertama itu tentang akidah. Karena walau bagaimanapun, ya, akidah ini dasar, fondasi. Kalau akidahnya nggak benar, bagaimana bisa khusyuk sholatnya? Begitupun iman, begitupun tauhid. Kita masih di akidah, ya. Kita masih di akidah yang akan kita kaji pada malam hari ini. Nah, akidah, iman, tauhid terkait dengan sholat ini, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Artinya,
Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan menegakkan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini akidahnya bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan benar-benar kembali kepadanya. Nah, jadi khusyuk itu diawali dengan akidah, ya, akidah yang betul-betul kuat, yang betul-betul lurus. Nah, itulah yang dikatakan khusyuk di dalam sholat. Jadi dalam ayat ini banyak faedah yang bisa kita ambil. Pertama, minta pertolongan hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Nah, kemudian minta tolong kepada Allah itu harus dengan sabar dulu dan menegakkan sholat. Jadi kita kedepankan sabar. Kenapa sabar dulu, Ustadz? Nah, kata ulama tafsir, karena minta kepada Allah itu memang agak lama dapatnya. Allah uji. Kalau minta kepada selain Allah, apalagi ke dukun-dukun ilmu hitam itu, nah itu cepat nampaknya karena ada setan berperan di sana, jin kafir berperan di sana. Tapi kalau kepada Allah agak lama. Ya, itu cirinya begitu. Makanya kita nggak boleh putus asa minta sama Allah. Aku udah capek kali lah doa, kok nggak dikasih-kasih ya. Udah sholat hajat aku sering, tapi nggak dikasih-kasih. Macam mana Allah ini? Dengar nggak sih? Padahal Allah itu mengatakan, mintalah kepadaku, aku akan ijabah. Tapi lama aku minta nggak diijabah-ijabah. Nah itu makanya kata Allah di sini sabar. Dalam hadis lain disebutkan, aku senang mendengarkan celotehan hamba-hambaku. Nah itu. Jadi Allah senang mendengarkannya. Sama seperti ada pengamen, kita lagi makan nih sama keluarga. Tiba-tiba ada pengamen, lagu, nyanyi, enak lagunya. Wah, bagus suaranya ini, menyentuh ini. Kata anak kita, ayah, kok nggak cepat-cepat dikasih? Nanti dulu, biar dulu dia habiskan dulu lagunya. Nanti kalau udah habis lagunya baru kita kasih. Nah itu, begitulah kepada Allah. Kita minta sabar, karena Allah senang mendengarkan celotehan kita. Pasti dikasih. Nah, kemudian minta kepada Allah dengan apa? Dengan sholat. Sholat apa? Sholat hajat khususnya. Nah, ada sesuatu minta sholat hajat. Oke, ini ya. Tapi itu semua berat kecuali bagi orang yang khusyuk, yaitu orang yang akidahnya, imannya, tauhidnya benar. Itu maksudnya. Oleh karena itu, agar bisa khusyuk sholat kita, yuk akidah kita beresin, iman kita benerin, tauhid kita rapihkan. Baru nanti bisa khusyuk. Jadi enggak simsalabim dia berproses. Itu Nabi itu berproses ya 23 tahun Nabi itu mengajarin umat prosesnya. Baik, nah ini adalah gambaran ya. Bahagian dari akidah itu adalah syahadatain. Nah, itu dia. Jadi syahadatain inilah akidah dan merupakan pondasi semua ibadah. Sholat pondasinya syahadatain, saum atau puasa pondasinya syahadatain, infak, zakat, sedekah pondasinya syahadatain, apalagi haji, umroh, itu pondasinya syahadatain. Karena syahadatain dari bagian daripada akidah, keyakinan. Nah, tapi banyak orang yang sudah bersahadat, bahkan dalam sholat, tiap sholat dia bersahadat, tapi tidak berbekas. Kenapa? Karena nggak paham. Nah, ini akan kita kaji tentang syahadatain. Baik, syahadatain itu adalah dua kalimat syahadat. Syahadatun satu, syahadatani dua, atau syahadataini dua, yaitu kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar, bukan Muhammadur. Kalau Muhammadur itu tidak ada ashadunya, langsung kalimatnya Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau pakai dah itu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada annanya dia. Nah, jadi
Syahadatain itu adalah syahadat Allah, asyhadu alla ilaha illallah, dan syahadat Rasul, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Digabung jadi syahadatain. Nah begitu ya. Jadi syahadatain dua kalimat syahadat, yaitu syahadat Allah dan syahadat Rasul. Ini akan kita kaji malam hari ini. Baik. Seorang muslim wajib mengetahui, wajib memahami, dan wajib mengamalkan syahadatain. Ya, wajib kita mengetahui, kita tahu dengan cara belajar, lalu kita pahami secara mendalam, lalu kita amalkan dia di dalam sholat, di dalam kehidupan sehari-hari. Hukumnya wajib yang mengaku muslim. Kalau nggak ngerti dia, nggak belajar dia, nggak mau ngaji dia, maka keislamannya itu diragukan, bahkan bisa ditolak. Ditolak nanti hadapan Allah. Nah, karena tanpa sadar, syahadat dia sudah batal. Baik, ya, mari kita lihat. Inilah hakikat syahadatain itu, yaitu syahadat Allah, asyhadu alla ilaha illallah, syahadat Rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apabila seseorang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat ini, maka dia dikatakan sebagai seorang muslim. Nah, itu ya, sudah muslim dia. Apa Ustadz, ada orang non muslim, terus dia mau bersyahadat, boleh kita bilang. Saya selalu itu mengislamkan orang di masjid habis sholat Jumat. Pak pengurusnya bilang, Pak Ustadz, ini ada orang mau masuk Islam. Boleh, coba kita ketemukan dulu. Dah, saksikanlah semua. Saya tanya, Anda itu betul-betul mau jadi muslim? Betul Ustadz, katanya. Oke, tahu nggak apa itu muslim? Apa syaratnya orang masuk Islam? Nggak tahu Ustadz. Nah, saya kasih tahu dulu ya, gitu. Baru kita kasih tahu bahwa langkah pertama seseorang itu dikatakan seorang muslim, dia harus bersedia mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, itulah syahadat Allah, syahadat Rasul. Nah, itu begitu. Dah, baik ya, saya kasih pengertian dulu nanti apa itu asyhadu maknanya, apa itu la ilaha illallah maksudnya, dan seterusnya. Tahu nggak kalau udah ngucapin nanti dia orang muslim, meninggalkan agama yang lama? Tahu Ustaz, sadar nggak? Sadar. Nah, baik, ucapkan, ikutin saya. Begitu, maka dia dinyatakan sebagai muslim. Nah, tapi nggak boleh berhenti, wajib terus mendalaminya. Nah, namun orang Yahudi, orang Nasrani itu tidak mau bersyahadat Rasul. Nah, ini yang terjadi zaman Nabi dulu. Di Mekah, di Madinah itu banyak orang Yahudi, banyak orang Nasrani. Ustadz, mereka kan di Israel sana, kok ada di Mekah, ada di Madinah. Nah, mereka datang, ya, Exodus, hijrah besar-besaran itu. Kapan itu hijrahnya Ustadz? Dalam riwayat disebutkan, begitu Nabi Isa diangkat oleh Allah, nah, maka mereka kemudian sebagian itu, ya, berhijrah mereka ke Mekah, ke Madinah. Kenapa mereka ke Mekah, ke Madinah? Karena Nabi Isa sebelum diangkat berpesan, akan datang nanti Nabi setelah aku namanya Ahmad. Lahirnya di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, meninggal di Madinah. Nah, itu yakin betul itu orang Yahudi Nasrani waktu itu sebagian. Nah, makanya mereka pindah, ya, ke Mekah sebagian, ke Madinah sebagian. Tapi ada niatan mereka. Apa niatan mereka? Mudah-mudahan Nabi terakhir itu lahir dari anak cucu kami. Itulah harapan mereka. Nah, ternyata Nabi Muhammad lahir bukan dari Yahudi, bukan dari Nasrani, tapi dari bangsa Arab, suku Quraisy, yang merupakan keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Nabi Ismail itu ada keturunannya sampai ke bawah. Cuma satu yang jadi nabi, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Nabi Ibrahim punya anak yang satu lagi namanya Ishak. Nah, dari Ishak inilah ke bawah turunan itu orang-orang Yahudi, orang Nasrani.
Nah, tapi dari Ismail, nah itu cuma satu jadi nabi, itu Nabi kita Muhammad SAW. Makanya orang Nasrani, orang Yahudi menolak kenabian Rasulullah. Mereka tidak mau mengucapkan syahadat Rasul dikarenakan mereka itu iri, dengki kepada Nabi Muhammad. Mana ada nabi dari Arab? Nabi itu kalau nggak Yahudi, Nasrani tahu, begitu kata mereka. Nah itu nasab mereka itu begitu. Nggak nerima mereka, makanya mereka nggak mau mengucapkan syahadat Rasul. Dengan demikian mereka bukan Islam, walaupun mereka mengaku kepada Allah, beriman kepada Allah. Ya seperti Nasrani sekarang, mereka mengakui Allah, Tuhan Allah, Tuhan Bapa Allah, kan begitu kata mereka. Itu tidak diterima di sisi Allah. Kenapa? Karena mereka tidak bersyahadat Rasul. Nah, ya, jadi begini cara pemahamannya. Karena kita sebagai Muslim, kita harus bersyahadat Allah dan bersyahadat Rasul. Tapi jangan sekedar di mulut, harus betul-betul masuk ke dalam jiwa. Kita mengerti, kita memahami. Nah, itu yang kita kaji. Kalau kita mengerti, memahami betul-betul syahadatain ini, kita bawa sholat, insya Allah Allah akan berikan kekhusyuan di dalam sholat kita. Baik, gitu ya, kronologisnya seperti itu. Tentang adanya syahadatain itu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Wa qala, dan berkatalah Jibril. Ini sambungan, hadisnya panjang ini. Namanya hadis Jibril. Karena malaikat Jibril datang menghadap Nabi menyamar sebagai laki-laki Arab, ya. Kata malaikat Jibril kepada Nabi, ini sahabat terdiam semua melihatin aja. Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Itu hadisnya, itu potongan hadisnya riwayat Imam Muslim, ya. Jibril berkata, wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang Islam itu apa. Rasulullah pun menjawab, Islam itu adalah engkau bersahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Nah, itu disebutkan. Itulah rukun Islam itu yang pertama, bersahadat. Yang kedua, engkau mendirikan sholat. Itu rukun Islam yang kedua. Yang ketiga, engkau mengeluarkan zakat. Nah, yang keempat, engkau berpuasa pada bulan Ramadan. Dan yang kelima, mengerjakan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu. Nah, secara ekonomi, secara fisik, secara jadwal, dan seterusnya. Itulah dia rukun Islam yang 5. Nah, ini orang Muslim itu nih. Kalau nanti orang Syiah, rukun Islamnya tambah lagi jadi 6. Begitu mereka. Itu bukan Islami. Yang Islam itu hanya rukun Islam itu 5. Kalau yang 6, yang 7 itu bukan Islam. Tapi mereka mengatakan bahwa mereka Islam, tapi ditolak oleh Allah dan Rasulnya. Baik, ini dalil tentang adanya syahadatain. Nah, kita lanjut makna syahadat. Oke ya. Syahadat yang mana Ustaz? Ini asyhadu. Ya, kan kita mengucapkan dalam sholat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tahiyat awal dan tahiyat akhir. Tapi kebanyakan orang Islam tidak mengerti makna apa sih asyhadu. Bahkan ada yang salah paham. Aku bersaksi. Nah, itu nggak tepat dia. Untuk kita yang hidup, bagaimana kita menyaksikan Allah? Kata mereka, ada itu di YouTube itu. Orang Islam itu nggak benar itu. Masa mengatakan aku bersaksi tidak ada Tuhan selain hanya Allah. Amin, mereka menyaksikan Allah. Nah, begitu. Nah, makanya maknanya bukan asyhadu, bukan aku bersaksi. Maknanya itu ada 3 makna dia. Asyhadu itu ada 3 makna berdasarkan Al-Quranul Karim. Nah, untuk kita yang Muslim, yang masih hidup, apa maknanya?
Nah, dari asyhadu, yang mana yang untuk kita? Agar syahadat kita, akidah kita benar. Itu ya, kita bisa resapi ketika sholat. Kita jiwa, kita pahami maknanya. Tuh, baik ya, kita lihat. Makna yang pertama, sekedar pengakuan di lisan. Nah, ini ya. Jadi sekedar di mulut dia ngomong asyhadu an la ilaha illallah, sekedar mulut. Ini adalah syahadatnya orang munafik. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Artinya, apabila orang-orang munafik itu datang kepada engkau, wahai Muhammad. Ini orang munafik datang di hadapan Nabi. Di mana? Di Madinah. Mereka berkata, kata orang munafik, mereka berkata, kami mengakui. Nah, asyhadu, kami mengakui, ya, bahwa sesungguhnya engkau benar-benar Rasul Allah. Nah, itu. Jadi mereka bersyahadat, kami mengakui engkau itu utusan Allah. Nashhadu an innakal Rasulullah. Nah, dan padahal Allah menyaksikan bahwasanya sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Nah, ini. Jadi orang munafik itu lisannya mengakui bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, tapi batinnya, jiwanya pendusta. Ini kata Allah ini, surah Al-Munafikun ayat yang ke-11. Jadi sekali lagi, ini adalah sekedar pengakuan di lisan, namanya syahadatnya orang-orang munafik. Nah, banyak sekarang itu orang-orang Islam bersyahadat, tapi cuman sampai mulut, nggak sampai kepada jiwa, nggak ngerti, nggak paham. Makanya banyak orangnya itu sholatnya yang nggak bisa khusyuk, karena syahadatnya nggak ngerti. Itu orang munafik itu, cuman omong doang. Jadi banyak sekali orang-orang munafik di kalangan kaum muslimin zaman akhir zaman ini. Sholat juga mereka. Jadi begini, orang munafik ini sejarahnya awalnya dulu, ini mulai muncul itu di Madinah. Waktu Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun, nggak ada orang munafik satupun. Nggak ada. Demi Allah, demi syariat ini, nggak ada. Ya, yang di Mekah itu dulu adanya orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik, penyembah berhala, dan orang Muslim militan. 13 tahun Nabi berdakwah, hanya 300 orang yang bersedia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menjadi muslim pilihan. 13 tahun. Tuh, begitu. Di Madinah barulah muncul orang munafik. Kenapa? Banyak orang masuk Islam tapi niatnya udah lain. Pengen dapat harta, pengen dapat wanita, pengen dapat kekuasaan, dan seterusnya. Maka jadi orang munafik. Nah, zaman kita sekarang ini kelihatannya itu dari syahadat yang dia ucapkan, mereka nggak ngerti, sekedar di lisan, sekedar pengakuan, nggak sampai ke dalam kolbu. Itulah orang munafik. Makanya jangan sampai kita termasuk orang munafik yang bersyahadat cuma di mulut doang. Yuk kita belajar. Lanjut. Nih, ya. Makna yang kedua adalah persaksian di dalam jiwa ketika di dalam rahim. Nah, ini yang kedua. Ya. Yang kedua ini bukan untuk kita dulu di dalam rahim. Allah berfirman, "Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin." Artinya, dan ingatlah
ketika Tuhan engkau mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhan kalian? Mereka pun menjawab, betul, engkaulah Tuhan kami menjadi saksi. Nah, jadi ini adalah persaksian syahadat kita di dalam rahim. Ustadz, kok saya nggak ingat ya Ustadz? Nah, memang kita nggak dikasih ingat. Kalau kita ingat ketika kita dalam rahim, wah repot hidup ini. Karena dalam rahim itu kelihatannya hanya 9 bulan 10 hari. Padahal itu dalam rahim lamanya luar biasa. Iya lama. Itulah alam barzah, penantian dalam rahim. Alam barzah, semua tahapan alam-alam itu namanya alam barzah. Ada 13 alam persinggahan kita itu. Nah, alam rahim ini adalah alam yang kedua. Ya, di dalam rahim. Disitulah Allah mengambil kesaksian. Nah, jadi ketika jiwa kita dalam rahim itu semuanya pernah berada di alam ruh, ya, di alam jiwa. Ketika Allah bukakan tirai di alam jiwa itu, nampaklah dunia, kehidupan yang begitu indah. Ya, wah, kata jiwa-jiwa kita, cantik kali itu ya Allah, indah kali, enak kali ya. Nah, terus kata Allah, kalian mau ke sana? Maulah ya Allah, kami ke sana gitu. Nah, kalau mau ke sana boleh, tapi bersaksi dulu kalian. Nah, apa saksinya? Bukankah aku ini Tuhan kalian? Maka jiwa-jiwa itu menjawab, benar ya Allah, engkau adalah Tuhan kami bersaksi. Nah itu. Nah jadi Allah, melanjutkan ayatnya, Allah lakukan yang demikian itu, persaksian di alam rahim itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami keturunan Adam tidak tahu menahu tentang hal itu, persaksian dalam rahim. Kami nggak pernah kok dulu bersaksi. Nah supaya kalian jangan ngomong begitu. Kan banyak orang yang bilang, aku hadir ke dunia ini sebetulnya aku nggak mau, tapi kenapa aku terlahir? Udah itu jadi orang nggak bener. Begitu mati su'ul khotimah, di alam barzah mendapat siksa, masuk neraka pula. Padahal aku nggak minta. Salah. Justru kita dulu minta. Ini dalilnya. Minta, aku pengen ke dunia ya Allah, aku pengen. Karena cakep banget di tempat, dibukakan tirai oleh Allah. Kalau kamu mau ke sana boleh, tapi mengadakan persaksian dulu. Nah iya benar, kami menjadi saksi. Karena jiwa kita menyaksikan Allah ketika itu. Nah jadi Allah terangkan di ayat ini, agar nanti di akhirat manusia nggak bisa protes. Aku nggak pernah kok bersaksi di alam rahim. Nah, ini Allah kasih tahu. Makanya bagi orang yang ngaji, jadi ngerti. Kalau nggak ngaji, dia nggak paham, di akhirat menyesal dia. Kau sih nggak ngaji, orang ada kok ayatnya surah Al-A'raf ayat 172, bahwa kalian dulu sebelum ke dunia itu di alam rahim itu jiwa-jiwa kalian sudah diambil kesaksian kok. Ini dia dalilnya, begitu nanti. Maka bersyukurlah kita yang ngaji, yang belajar, sehingga kita tahu, kita sadar bahwa kita di alam rahim pernah bersaksi. Jadi aku bersaksi itu bukan syahadat kita, tapi syahadat jiwa kita di alam rahim. Nah, tapi itu yang terjadi terjemahan di mana-mana. Apalagi di running text, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, itu nggak tepat makna itu untuk kita. Itu untuk jiwa di alam rahim. Nah, baru yang ketiga, inilah untuk kita. Ya, ini dalam rahim itu nanti ada jin korin kita dulu, ada jiwa, ada ruh. Ya, jadi ketika kita dalam rahim itu jiwa dan korin udah ada, ya. Nah kemudian ditiupkan ruh. Nah ditiupkan ruh. Begitu sudah ditiupkan ruh, itulah baru diambil kesaksian jiwa itu, ya, yang sudah menyatu dengan ruh itu, dengan korin itu. Masih murni dia, belum terkontaminasi, maka jawabannya aku bersaksi karena jiwa kita menyaksikan itu semua. Nah, ini untuk syahadatain ketika di alam rahim. Aku bersaksi maknanya. Nah untuk kita sekarang, nih setelah jiwa diambil kesaksian dalam rahim, barulah Allah tiupkan ruh.
Ini kita proses di dalam ruh ya, dalam rahim ya. An Zaid ibni Wahbin qala Abdullahi hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul masduq qala inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mudghatan mithla dhalika thumma yab'atsu Allahu malakan fayu'maru bi arba'i kalimatin wa yuqallahu uktuba amalahu wa rizqahu wa ajalahu wa syaqiyun aw sa'idun thumma yunfakhu fihi ruh. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya setiap orang dari kalian dikumpulkan dalam penciptaannya ketika berada dalam perut ibunya selama 40 hari pertama berupa air mani. Ini positif hamil ya. Air mani 40 hari. Kemudian menjadi alaqah, segumpal darah selama 40 hari juga. Kemudian menjadi mudghah, segumpal daging selama 40 hari juga. Jadi sudah 120 hari. Ya, sama dengan 4 bulan. Kemudian Allah mengirim malaikat yang diperintahkan untuk menetapkan 4 ketetapan. Dikatakan kepada malaikat, ayo tulislah amalan-amalan dia kelak. Tulislah rezeki dia kelak. Tulislah ajal dia kelak. Tulislah sengsara dan bahagia kelak. Lalu setelah itu semua ditiupkan ruh, ya, ditiupkan ruh kepada jabang bayi itu. Nah, jadi ruh itu datangnya ketika sudah umur 4 bulan. Dan ketika itu sudah ada jiwa, nyawa, sudah ada korin. Untuk menyempurnakan ruh itu ditiupkan sebagai penerang jiwa kalau memang orang itu mau mengadakan silaturahim kepada ruhnya, mengasih makan ruhnya dengan ilmu-ilmu syariat, santapan rohani, begitu. Jadi ini prosesnya. Jadi kita sekali lagi kita punya jin korin, kita punya jiwa, kita punya ruh. Nanti ketika mati, ruh kita itu ya yang ditarik itu adalah jiwa, nyawa, mengiringinya ruh, mengiringinya korin. 3 itu sekali tarik itu. Dari kaki duluan. Kerutuk, sakitnya kata Nabi. Lebih sakit daripada dibacok pakai pedang 300 kali bacokan. Begitu sudah keluar jiwa tadi, nyawa tadi, diiringi dengan ruh, diiringi dengan korin. Nah, kemudian kata ruhani itu bilang, yuk kita pulang yuk, rojiun yuk. Nah, diajaklah ini jiwa ini pulang. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu mati. Nggak bisa diajak, nggak mau, nggak bisa nempel sama ruh. Kenapa? Jiwanya kotor, jiwanya jelek, jiwanya busuk, jiwanya rusak. Nggak pernah dia bersihkan jiwanya. Nggak bisa diajak. Akhirnya apa? Summa ilaina turja'un. Lalu kembalilah kepada kami. Apa yang rojiun? Ruh doang. Sementara jiwanya dibawa sama korin, sama setan, masuk ke alam barzah. Di sijin, tersiksalah di sana. Tapi kalau jiwanya bagus, dia berkurban, dia beribadah, dia ngaji, dikasih ilmu. Nah, maka diajak, yuk kita pulang yuk. Nempel itu, nempel jiwa sama ruh. Rojiun, dibawalah ke tempat yang tinggi namanya iliyin. Di sana mendapat nikmat. Nah, itulah jiwa kita itu harus kita dasari dengan akidah. Supaya jiwa kita itu nanti istiqomah, kuat, bersih, dan seterusnya. Baik. Nah, sekarang yang ketiga, makna asyhadu itu adalah pernyataan seorang muslim. Inilah syahadat kita. Makna pernyataan. Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim.
Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang berilmu juga menyatakan demikian itu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, intinya apa? Jadi seorang muslim itu adalah membuat pernyataan. Ya, muslim yang kafah itu syahadatnya itu membuat pernyataan. Pernyataan seorang muslim adalah bahwa aku menyatakan diri, aku bersumpah setia, tidak ada Tuhan yang berhak disembah hanya Allah. Aku bersumpah setia bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, itu untuk syahadat kita. Jangan aku bersaksi lagi ketika kita sholat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu, aku membuat pernyataan, aku berjanji setia, begitu, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah hanya Allah. Nah, itu dia pernyataan buat kita. Dengan demikian, ada 3 macam orang yang bersyahadat itu, ya. Yang pertama, sekedar pengakuan di lisan. Inilah syahadatnya orang munafik, cuman di mulut doang, nggak sampai ke dalam kolbu dan pikirannya. Yang kedua, persaksian pada saat di alam rahim. Itulah jiwa kita dulu, makanya fitrah jiwa kita itu pernah bersahadat di alam rahim, di perut ibu itu. Oke, semua manusia, baik dia orang tuanya bukan Islam, pernah bersahadat seperti itu. Nah, yang ketiga adalah pernyataan seorang muslim yang kafah. Jadi seorang muslim itu kalau dia bersahadat, asyhadu, aku menyatakan diri. Nah, kalau sudah menyatakan diri itu, wah udah luar biasa. Aku bersumpah setia. Itu seorang muslim, maknanya asyhadu, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah hanya Allah saja. Oke. Nah, bersambung ya tentang syahadatain ini. Nah, nanti kita akan masuk nanti menerapkan asyhadu an la ilaha illallah itu bagaimana penerapannya. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab, tapi terlebih dahulu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.